Suara dalam hati. Bosan banget butuh piknik, kerja mulu. Cari selain danau sama bukit di Toba ada apa ya yang lain? Ada goa nih. Goa Liang Si PG. Kayaknya seru nih. Siap-siap, kita bakal lompat langsung ke Liang Si PG. Yeay! Aku di mana ya? Di mana ya? Lihat tuh di belakang nom-nom ada Liang Si PG, tapi tertutup pohon tuh untuk goanya. Bakalan kita temenin kamu teman Del explore Liang Si PG di Del FM Explore Buana Pasogit. Dan di sini banyak loh narasumbernya. Ada kedatangan Bapak Kadis Partoba, terus ada Bang Patrick Lumban Raja. Kita tarik gimana nih? Kita tarik. Halo. Halo Bang. Selamat sore. Selamat sore. Itu kamera Bang. Oh iya. Oke, halo. Ini bisa bilang Bang ke teman Del yang lagi nonton Del FM Explore Buana Pasogit, Bang Iya. Patrick ini dari pihak apa gitu? Oke. Perkenalkan saya Patrick Lumban Raja dari Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Oke. Nanti kita bakalan kulik lebih dalam lagi tentang Liang Si PG ya. Karena biasanya kalau di daerah Toba tuh yang ditahu orang mungkin danau, pebukitan, air terjun. Nah, ini destinasi baru Goa Liang Si PG. Ikutin terus keseruan Del FM Explore Buana Pasogit. Nah, kelupaan teman Del. Nom-nom tadi nggak sebutin siapa teman Nom-nom menuju Goa Liang Si PG ini. Tara, spesial banget kan? Ada Bapak Kadis Partoba, Bapak Jan Peter Silalahi, ada Bang Patrick yang tadi udah dikenalin di opening. Terus ada pemuda setempat atau Karang Taruna daerah sini, Bang Denny Sutagawa. Itu yang bakalan kita temenin. Kapan lagi coba kita pergi ke sebuah tujuan wisata, ditemenin sama Bapak Kadis Par dan teman-teman yang lain. Kita bakalan ditemenin bahkan sampai ke sana jalan barengan Bapak yang sudah ada di samping Nono. Oke, ikutin terus Del FM Explore Buana Pasogit. Berdansa sore hari, tapi masih siang, masih capek. Ada orang capek nyanyi ya? Oke, kita masih bakalan lanjut, ini masih setengah jalan teman Del. Dikit lagi sih, kita bakalan ke mulut goanya langsung. Oke? Oke. Kalau kamu kuat melewati anak tangga ke Goa Liang Si PG, berarti kamu calon yang mantap dan kuat untuk membangun rumah tetangga. Maskernya udah banjir keringat, jadi lepas dulu ya. Ini kita udah ada di mulut Goa Liang Si PG teman Del. Goa ini kan sudah berumur ratusan juta tahun teman Del, jadi nggak menjadi hal yang mengherankan lagi kalau keadaannya seperti mungkin terlihat di kamera kan. Sudah mulai ada runtuhan tanah dan segala macamnya. Kalau dari cerita ya, karena Nom-nom nggak hidup di zaman itu. Ceritanya dulu waktu zaman perang, masyarakat pada bersembunyi di goa ini. Dan bahkan ceritanya, goa ini itu tembus lubangnya sampai ke Tapanuli Utara. Wow, jauh ya. Jadi mungkin kalau orang Tarutung sekarang nih yang ada di Bali G, kalau ini bocor kamu bisa mudik dari sini. Oke, tapi lebih lengkapnya kita bakalan tanya seputar Liang Si PG ini, interpretasi dari sudut pandang orang geopark langsung. Yang tadi Nom-nom kenalin di awal, ada Bang Patrick Lumban Raja. Nah, Bang, ceritain Bang sedikit banyak gimana tuh ceritanya tentang interpretasi dari Goa Liang Si PG ini. Oke, kita sudah sampai di mulut Gua Liang Si PG. Gua. Dari mana kita cerita tentang Liang Si PG ini, itu tidak lepas dari Gunung Toba yang sudah beberapa kali meletus. 800.000 tahun yang lalu, kalau
supaya untuk membantu kita membayangkan pada saat itu belum ada Pulau Sumatera, Oke. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, tapi semua itu masih menyatu dengan Malaysia. Kalau pernah baca itu ada namanya Sundaland, Oke, ada. sekitar 800.000 tahun lalu seperti itulah dia. Di atasnya itu ada Gunung Toba, yang pada saat 800.000 tahun lalu itu Gunung Toba meletus untuk pertama kalinya. Itu meletus pertama kalinya. Itu nah, jadi lubang ini atau gua ini itu tepat berada di namanya dinding kaldera Porcea. Dinding kaldera Porcea itu adalah akibat dari letusan yang pertama 800.000 tahun yang lalu. Oke. Jadi ada yang menarik dari gua ini. Secara umum ini adalah gua kars. Asal batuannya dari batu kapur. Oke. Seperti gua-gua kars yang lain. Cuman yang ini lebih unik, ada prosesnya. Jadi dia sudah mengalami namanya proses endogen. Proses ini terjadi jauh di bawah permukaan bumi. Dalam proses itu ada pemanasan yang tinggi sekali, ada tekanan yang tinggi sekali. Jadi yang membuat batu ini mengalami semacam perubahan sifat. Oke, sifat. Kalau kita semua kenal batu kapur. Kalau semua kita mengenal batu kapur kan ringan, berpori dan segala macam. Kalau kita melihat di depan, di seberang dari mulut gua ini kita kelihatan ada kota Balige, ada Hotel La Bersa. Ini disebut platform Porcea. Oke. Platform Porcea itu pun terjadi ketika 800.000 tahun yang lalu. Mirip dengan proses batuan yang ada di sini. Ini adalah platform yang paling keras di sekeliling Danau Toba, dataran ini. Oke. Apa buktinya? Ketika letusan yang terakhir yang 74.000 super volcano, sekeliling Danau Toba ini hancur. Tetapi hanya di tempat inilah yang platform Porcea inilah yang tidak tergoyahkan, ada dataran seperti ini. Inilah dataran yang paling stabil, paling tangguh, paling kuat di sekeliling Danau Toba. Ini platform Porcea, persis di hadapan dari kita sore ini, Gua Liang CPG. Nah, jadi batu tadi. Iya, serpihan batu yang kita ketemui di jalan di bawah. Ini contoh tadi dari batuan-batuan yang ada di Liang ini. Batuan seperti inilah yang tadi ada proses dari awalnya dari batu kapur. Kemudian ada proses endogen. Sekarang ada yang menyebut ini sudah mengalami proses marmerisasi. Tapi ada yang luar biasa dari batuan ini. Apa tuh, Bang? Luar biasa. Mungkin kita belum banyak tahu, tapi kita perlu untuk tahu. Batuan yang ada di sekitar Liang CPG ini itu ada fungsi lain sebagai reservoir air. Reservoir artinya bahasa lainnya penyimpan atau tangki air. Kan orang bisa bertanya kenapa bisa batu menjadi menyimpan air. Balik lagi kalau kita ingat cerita tadi, asal muasalnya ini ada dari batu kapur yang bisa meresap air. Meresap air. Walaupun dia ada bentuknya padat seperti sekarang, tetap fungsi awalnya masih ada, tinggal. Jadi batuan-batuan yang di sekitar sini itu, batuan seperti ini tuh, dia sudah menyimpan air jutaan tahun. Dan selama jutaan tahun itu pula juga, itu pelan-pelan dia keluarkan. Itulah kenapa yang menyebabkan hingga sekarang dataran yang di hadapan kita ini pertaniannya bisa hidup segala macam. Jadi pelan-pelan dikeluarkannya air. Kalau batu-batuan ini kita ambil dari formasi ini, kita bongkar, kita gali, kita ambil dengan maksud apapun, ada risiko besar untuk lingkungan. Oke. Ya. Kalau kita ambil semua ini yang di hadapan kita sekarang ini akan bisa kering, nggak ada air. Jadi itulah fungsinya. Jadi dengan pemahaman kita bisa menjaga, mengkonservasi tempat-tempat seperti ini. Ini kekayaan kita. Yes. Ini kekayaan kita. Semakin kita tahu, semakin kita mengenalnya, harapannya kita semakin bisa lebih menjaganya. Iya. Nah, secara pariwisata penting tempat ini untuk juga diketahui, dikunjungi oleh masyarakat, terutama anak muda, orang Batak segala macam. Tapi ada hal lain seperti tadi dengan sejarah tadi.
bagaimana daya dukung tempat ini, kita juga harus lebih berhati-hati. Karena itulah diperlukan nanti dari Karang Taruna, dari warga lokal di sini untuk tata kelola tempat ini. Sebagai contoh, saya tidak menganjurkan tempat ini untuk berdatang berbarengan jumlah banyak. Nah, saya harapkan dari desa bisa mengelola mungkin polanya misalnya per 10 orang. Oke. Tapi kalau kita mau gali lebih banyak lagi, 2 hari nggak selesai nih videonya. Karena sejarah bisa dikaitkan ke secara bumi, ilmu bumi tadi, batu-batuan, bahkan ke budaya juga bisa. Tumbuhan juga. Tumbuhan sangat banyak. Jadi kalau mau lengkapnya bisa hubungi. Udah jadi kayak kontak person ya. Oke, makasih ya Bang Patrick untuk infonya. Kita ke Goa Liang Si PG ternyata dapat banyak ilmu selain tahu Goa Liang Si PG, tahu nilai budaya dan segala macam. Oke, kita mencoba masuk tapi nggak sampai ke dalam ya, takut cuy. Nah, dan kita sambil ngobrol-ngobrol nanti di dalam barengan pemuda setempat atau Karang Taruna. Di sini ada Bang Denny Napitupulo. Nah, Nom sekarang udah sama Bang Denny Napitupulo. Banyak kan narasumber kita kan, mantep nih. Tadi dari Geopark Caldera Toba, sekarang bareng pemuda setempat. Nah, ini kan udah ratusan juta tahun Bang Den. Goa ini pastinya ada harapan untuk mungkin kalau ini jadi tujuan wisata tentunya bakalan berpengaruh dari segi ekonomi mungkin ke masyarakat setempat. Apa sih harapannya untuk goa ini mungkin? Kalau kita sih dari bisa saya bilang perwakilan Karang Taruna atau Balige ini dari Kutakal Desa Betalun ini berharap sih kita sih sama pemerintah sih terutama untuk memperbaiki akses ke dalam sini aja. Iya. Karena memang gimana ya, kadang kita sebar-sebar luasin masalah di sini ada pariwisata. Kadang orang berpikir masalah capek jalannya sih. Iya. Baru kita minta satu lagi tentang kayak sejenis rest areanya. Oh iya benar. Nah, biar bisa kita juga beristirahat di sana. Ya banyak lah yang dilakukan di sini. Tapi yang nomor satu akses sih. Akses. Oke, makasih ya Bang Den udah ngasih waktu. Nah, kita bakalan kepoin langsung sama Kadis Partoba. Tapi mungkin silakan dilihat dulu. Inilah keadaan Goa Liang Si PG dari dalam, cuy. Nah, teman Del, kalau tadi kita udah kepoin tentang interpretasi dari Goa Liang Si PG sama Bang Patrick Lumban Raja, terus udah nanyain dari sudut pandang orang lokal atau Karang Taruna di daerah Petalun Hutagaul, Simarmar tepatnya sekarang nih. Nah, tadi kan kita udah kepoin semua nih Pak. Kalau ternyata banyak harapan dari orang lokal juga dan mungkin pengunjung yang udah pernah ke sini Pak, aksesibilitas ke daerah Liang Si PG kan masih sangat membuat capek gitu ya. Itu udah ada direncanakan nggak sih Pak untuk pengembangan ini gitu, aksesnya? Terima kasih bahwa Liang Si PG ini kan salah satu geosite di Geopark Caldera Toba. Tempat di sini sangat indah. Ini berada kira-kira di ketinggian 1040 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya jalan menuju Desa Hutagaul itu sudah ada dari jalan nasional, tetapi kondisinya belum seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Tetapi mobil masih bisa dan kita masih harus berjalan kaki 1 km sampai di tempat ini. Hitung-hitung olahraga lah saya pikir. Ke depan secara bertahap pemerintah kabupaten memang sudah merencanakan akan peningkatan jalan dari jalan nasional dari Kota Balige hingga ke bawah lah. Mungkin tidak sampai ke tempat ini, kita akan berjalan sedikit beberapa mungkin 100-200 meter dari bawah ke sini. Tapi sampai di bawah kita sudah merencanakan karena memang
secara bertahap kita lakukan, dan kita sudah lakukan di Huta Gaul tadi. Kita lihat jalannya sudah bagus, tetapi karena keterbatasan, karena memang bertahap, ke depan kita akan tingkatkan sampai ke sini. Dan ini kita harapkan nanti dapat dikelola, dan tempat ini begitu indah, cuma kami belum secara optimal untuk mempromosikannya, dan kami berterima kasih Radio Del telah melakukan eksplor terhadap ini. Mudah-mudahan banyak orang yang mengetahuinya nanti, dan banyak orang berwisata ke tempat ini. Iya, karena dengan adanya goa ini kan Pak, kalau diketahui banyak orang yang udah biasa di Taurang, kalau ke Toba tuh ya pantai, Danau Toba atau air terjun atau pebukitan. Jadi mungkin kalau sebenarnya orang banyak tahu tentang goa ini, bisa jadi tujuan wisata. Ada nggak Pak untuk peran masyarakat? Tentunya kan bukan hanya tugas Bapak Jan Peter dan juga tim nih untuk menjadikan tujuan wisata itu harum di tengah masyarakat, tapi udah ada dikelola belum Pak, kayak masyarakat, peran mereka, atau mungkin nanti bakalan ada guide gitu Pak? Sebenarnya tempat wisata di Kabupaten Toba itu tidak hanya di tepi pantai, ada ini Liang Sipege, ada juga geosite yang lain itu di Batu Basiha, ada lokasi view pegunungan, Tarabunga juga bukan pantai, ada tempat sebenarnya yang bukan pantai, cuma memang perlu pembenahan sehingga orang lebih mudah untuk menjangkaunya. Kita berharap seperti di tempat-tempat yang lainnya itu dikelola oleh desa melalui kelompok sadar wisata dan BUMDes. Kami berharap nanti di sini pemuda-pemuda dan desa setempat itu dapat membantu untuk mengelola ini. Mungkin tadi Karang Taruna sudah menawarkan diri bahwa mereka bisa mengelola. Kami berharap masyarakat di sini juga mengambil peran, karena memang walaupun Karang Taruna mengelola, tapi sepertinya untuk tempat orang jualan itu mungkin harus masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat itu dapat jualan nanti di bawah dengan kita harapkan khas lokal yang ada di sini, tidak perlu makanan yang ada di kota. Kami pikir khas lokalnya di sini, dan kemudian ini cocok, ini kan lahan pertanian, ini bisa jadi agrowisata. Orang akan dapat melihat di sini bagaimana cara bertanam jahenya bagus, bagaimana bertanam padi, karena padi di sini berbeda dengan sawah yang ada di yang lainnya. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan memang pengelolaan Goa Liang Sipege ini menjadi tujuan wisata bisa berjalan dengan baik, tahap demi tahapnya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jan Peter udah ada di Del FM Explore Buana Pasogin. Tonton terus Del FM Explore Buana Pasogin. Tonton terus Del FM Explore Buana Pasogin. Tonton terus Del FM Explore Buana Pasogin. .4 Del FM, connecting you to Toba.